Belajar diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah bersabar, meski hatimu kadang terluka. Hidupmu akan lebih ringan jika bisa memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain. Jangan terfokus pada kesalahannya. Karena tujuan hidup adalah untuk kebahagiaan, bukan untuk mengingat kesalahan orang lain. Belajar untuk diam. Perbanyaklah berbuat. Pahami dalam hati. Jangan berkata apapun dengan mulut. Jika kamu tidak memahaminya, lebih baik bingung daripada banyak bicara. Lebih suka rendah hati daripada pamer. Lebih suka memuji daripada menyakiti. Lebih suka diam daripada banyak berbicara yang tidak kamu pahami. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Lebih baik kurangi berbicara, belajar diam, memilih menutup mulut, kembangkan pikiran, dan kembangkan kebaikan. Hidup memanglah seperti ini. Kadang sibuk, terkadang juga melelahkan. Terkadang sangat pahit atau juga menjengkelkan. Namun, terkadang juga manis dan menyenangkan. Ada kehangatan dan kegembiraan. Hidup ini tidaklah sederhana, namun jalanilah sesederhana mungkin. Semesta menyimpan banyak rahasia. Ada beberapa hal yang sulit untuk kamu pikirkan, namun terkadang itu berpihak padamu. Mati lampu, mobil mogok, terlambat, ketinggalan pesawat, ditinggalkan, bahkan dihianati. Berusahalah untuk tidak mengeluh dan jangan marah. Segala sesuatu di alam semesta ini datang dan pergi dalam jangka waktu tertentu. Mendapatkan belum tentu berkah. Kehilangan belum tentu bencana. Setiap kehidupan memiliki persimpangan masing-masing. Setiap orang memiliki perahunya sendiri. Penyesalan yang kamu pikir bisa saja sebuah berkah untukmu. Di semesta ini, apa yang memang menjadi bagianmu tidak akan menjadi milik orang lain. Jika memang bukan bagianmu, kamu bahkan tidak mampu menyentuhnya. Ketika kondisi muncul, mereka akan berkumpul. Ketika kondisi berakhir, mereka akan berpisah. Mereka datang sesuai kondisi. Buatlah banyak kondisi yang baik, maka kebahagiaan akan menjadi bagianmu. Hati itu sangat mahal. Pastikan harus diisi dengan sesuatu yang indah. Waktu itu juga sangat mahal. Pastikan telah melakukan hal-hal yang berharga. Sisa hidup juga tidak kalah mahal. Pastikan harus membuat diri sendiri selalu sehat dan bahagia. Jadi orang jangan menuntut untuk disukai banyak orang. Tidak peduli seberapa baik dirimu, akan ada orang yang mengatakan kamu kejam. Sesederhana apapun kamu, akan ada orang yang mengatakan kamu rumit. Tidak peduli betapa tulusnya kamu, akan ada orang yang mengatakan kamu munafik. Sehebat apapun kamu, tetap saja akan ada orang yang meremehkanmu. Sadari, dirimu hanyalah orang biasa, yang akan selalu menemukan orang yang mengkritikmu. Tidak peduli betapa cantik atau tampannya kamu, juga tidak akan bisa membuat semua orang menyukainya. Tidak peduli seberapa baik kamu melakukannya, juga tetap tidak bisa membuat semua orang puas. Siapapun orang akan memandangmu berbeda. Bukan kamu yang sebenarnya, melainkan versi terburuk dirimu. Kebaikanmu sulit akan dikenang, keburukanmu akan membekas selamanya.
Meski orang lain memperlakukanmu demikian, ingat, selalu untuk melepas dan ikhlas. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu. Tetaplah menjadi baik. Tetaplah hidup dengan sederhana. Hidupmu adalah hidupmu. Kebahagiaanmu adalah dirimu yang menentukannya. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki, juga tidak bisa mencegah kematian. Betapapun cantiknya kamu, juga tidak bisa menyenangkan raja neraka. Tidak peduli seberapa terkenalnya dirimu, juga harus melalui hidup dan mati. Uang dan perak tidak sebaik perdamaian dan ketentraman. Menjadi kaya dan sejahtera tidak semahal kesehatan. Jadi orang, hati harus tulus dan karakter harus lurus. Harus menjadi seseorang yang baik. Mungkin bersikap baik akan menderita kerugian. Mungkin bersikap baik akan terluka. Tetapi apa yang sedang kamu lakukan, sebenarnya itulah yang akan dipetik. Semesta tidak akan pernah mengecewakanmu. Kebaikanmu pada akhirnya akan dibalas dengan keberkahan. Apakah yang disebut karma? Itu adalah manusia yang tidak akan pernah bisa melampaui semesta. Kejahatan selamanya tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Seperti kata pepatah lama, seseorang yang bertindak terlalu jauh akan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, yang akan terluka adalah dirimu sendiri. Setiap kata yang tidak enak didengar, pada akhirnya semua akan kembali pada dirimu. Segala sesuatu yang menyakiti orang lain, cepat atau lambat akan ada anak panah untuk kembali. Pada akhirnya akan membidik diri sendiri. Yang dilakukan orang, semesta selalu mengetahui. Orang yang hati nuraninya bengkok pasti akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik dan perbuatan jahat pada akhirnya akan berakibat. Apa yang akan diberikan, itulah yang akan didapatkan. Bagaimana caramu memperlakukan orang lain, itu juga cara orang lain memperlakukanmu. Hidup adalah sebuah proses. Orang yang berbuat baik mempunyai hati nurani yang bersih. Orang yang berbuat jahat akan merasa gelisah, sulit tidur, dan tidak nafsu makan. Ini adalah sebab akibat, bisa dirasakan setiap waktu. Kamu harus belajar menjalani hidupmu sendiri. Di dunia ini tidak banyak orang yang peduli padamu. Orang lain akan mempedulikan dirinya sendiri. Menyadari hal itu, hanya kamu yang akan peduli pada dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak melihat keluar. Pahami dirimu dalam hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan banyak orang tentangmu. Karena tidak peduli seberapa baik kamu, di dunia ini masih akan banyak orang yang tidak menyukaimu atau malah membencimu. Hal ini sangat mungkin terjadi. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah bersikaplah baik kepada orang lain dan buka hatimu. Tidak peduli seberapa miskinnya hidup ini, jangan dibicarakan. Tidak ada yang akan memberimu uang. Tidak peduli betapa melelahkannya bekerja, jangan pernah mengeluh. Tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Ingatlah untuk tetap teguh dalam hal-hal kecil dan tegas dalam hal-hal besar. Ketika tidak ada yang membantumu, berdirilah teguh pada dirimu sendiri. Ketika mencapai usia 40 tahun, kamu akan mengerti apa itu tekanan, apa itu tanggung jawab, apa itu kewajiban, apa itu kuat,
akan ada semakin banyak kekhawatiran di hatimu. Takut ketika kehilangan pekerjaan, takut orang tua sakit, takut pendidikan anak tidak bagus, takut ketika tiba-tiba diri sendiri jatuh. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah bekerja keras sebelum waktumu tiba. Jadilah pendukung yang kuat untuk anak-anak. Jadilah orang tua yang dapat diandalkan. Karena ketika seorang mencapai usia tersebut, kamulah yang akan menjadi atapnya. Sebagai penutup, kamu harus mengingat nasihat ini. Ada dua orang yang paling sengsara di dunia ini. Satu adalah ayah, satunya adalah seorang ibu. Ayah, ibu adalah kedua orang tua. Orang yang memberi kita hidup, orang yang membesarkan kita, orang yang mengorbankan segalanya untuk kita. Mungkin mereka tidak punya uang, tapi tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Mungkin mereka tidak bermasalah, tapi akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan kita ditindas. Mungkin mereka tidak memiliki kemampuan, tapi berusaha keras untuk membuat kita merasa nyaman. Ayah ibu masih ada, kita hanyalah anak kecil. Ayah ibu pergi, siapa yang akan memperlakukanmu sebagai seorang anak kecil? Terlahir sebagai manusia adalah anugerah. Memiliki orang tua yang selalu mendukungmu adalah anugerah. Segala jasa dari orang tua yang telah diberikan kepadamu tidak akan sanggup kamu membalasnya.